Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Auliananda dari Tadris Biologi kelas A. Di video ini saya akan menjelaskan dua buah soal statistik dasar dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 2 dan nomor 3. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan soal nomor 3. Ya, di sini sudah ada dua data dari nomor 1 sampai nomor 15, yang mana nomor 3 ini memiliki pertanyaan yang pertama, manakah yang disebut variabel dependen dan variabel independen? Kemudian yang kedua, jelaskan bagaimana persamaan regresi. Nomor 3, bagaimana keterkaitan variabel independen dengan variabel dependen jika dilihat dari uji statistiknya. Kemudian yang keempat, bagaimana uji normalitas dan homogenitasnya. Ya, baik teman-teman, di sini sudah ada data dari nomor 1 sampai 15. Lalu di sini dimasukkan ke data view. Kemudian setelah itu kita ke variabel view. Kita klik variabel view. Nah, di sini ada nama, tipe, white, decimal, label, values, missing, kolom, alik, measure, dan rule. Nah, yang pertama, ya variabel pertama kita beri nama variabel X. Variabel X, kemudian kolom yang kedua kita beri nama variabel Y. Nah, numeriknya tetap numerik, tipenya tetap numerik, white-nya 8, desimalnya kita rubah menjadi 1. Kemudian yang ini juga 1. Kenapa 1? Agar di data view ini menjadi sesuai data yang ada di soal, yaitu 4.620,3, 3.081,5, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini labelnya kita kosongin, value-nya di sini kita pilih non, missing-nya juga non, kolomnya 8, aliknya right, kemudian measure-nya unknown, kemudian yang row-nya input. Nah, kemudian langkah yang berikutnya kita beralih ke data view. Jadi tampilan data view terlihat ada dua variabel, ya, variabel X dan variabel Y. Selanjutnya data ini yaitu tadi ya, yang X itu adalah variabel produk domestik bruto, yang Y yaitu pengeluaran konsumsi pribadi. Oh iya, maaf, sebelumnya kita di label ini kita beri label ya, atau kita beri nama, yaitu yang X tadi produk domestik bruto, yang Y pengeluaran konsumsi pribadi. Nah, memang di sini tidak ada nanti, tapi di outputnya nanti ada keterangannya. Kemudian di sini terlihat ya, mana variabel independen dan variabel dependennya. Variabel dependen ini variabel dependen atau variabel bebas, yaitu ada, atau variabel X, yaitu berarti variabel independennya yaitu produk domestik bruto. Kemudian variabel Y-nya atau variabel dependen atau variabel terikatnya yaitu yang Y pengeluaran konsumsi pribadi. Kemudian
kita beralih ke persamaan regresi. Sebelum kita masuk ke analisis regresi linear ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen atau variabel X tadi terhadap variabel dependen atau variabel terikat, yaitu variabel Y. Nah, di sini ya, dari dua data ini kemudian kita mencari persamaan regresi dengan kita klik menu analis. Nih, terus kita cari ada regression. Nah, regression ini kemudian kita klik yang linear. Setelah itu akan muncul kotak dialog linear regression. Kemudian kita masukkan variabel X-nya tadi, yaitu produk domestik bruto, ke kotak independen. Ya, domestik bruto kita masukkan ke kotak dependen, kita klik ini tanda panahnya. Nah, kemudian pada variabel Y atau pengeluaran konsumsi pribadi, kita masukkan ke kotak yang dependen. Kita klik dulu yang pengeluaran konsumsi pribadi, kita masukkan yang ke dependen. Nah, kemudian jika sudah kita masukkan dependen dan independen yang sudah masuk, kita lihat yang metode. Metode ini banyak pilihannya. Ada enter, stepwise, remove, backward, forward. Nah, di sini kita masuk yang enter. Kita pilih yang enter, kemudian jika sudah kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya hasil dari regressionnya tadi. Ini dari cara yang di sini ada hasilnya. Hasil dari regresi ini ada variabel enter, sama dengan summary, ANOVA, dan koefisien. Langsung saja kita ke persamaan regresi. Rumus dari persamaan regresi yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, dari sini kita ambil dari hasil yang koefisien. Nah, dari data ini terdapat angka konstan yaitu yang memiliki arti jika ada produk domestik bruto atau X, maka koefisien pengeluaran konsumsi pribadi bernilai min 186,257. Kemudian yang B, ini memiliki arti setiap penambahan 1% pengeluaran konsumsi pribadi atau Y akan meningkat. Nah, dari nilai ini bernilai positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa produk domestik bruto itu berpengaruh positif terhadap pengeluaran konsumsi pribadi, sehingga persamaan regresinya yaitu Y sama dengan min 186,257 ditambah 0,7707X. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang B, yang kedua, yaitu jelaskan bagaimana persamaan regresi. Bagaimana keterkaitan variabel independen dengan variabel dependen jika dilihat dari uji statistik, yaitu uji R, uji F, dan uji T. Yang uji R ini berada di yang model summary. Nah, di sini yang di dalam model summary ini sudah ada R square. Diketahui ada R square yaitu 0,998 dan R-nya 0,999.
Nilai ini nilai determinasi atau R² ini adalah 0,998. Nilai ini berasal dari pengkuadratan dari koefisien kolerasi yaitu 0,999, yaitu 0,999 dikali 0,999, yaitu dapatlah hasil 0,998. Nah, besarnya angka koefisien determinan ini atau R² ini adalah sama dengan 99,8%. Angka ini mengandung arti bahwa produk domestik bruto itu berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi pribadi sebesar 9,98% tadi. Sedangkan sisanya yaitu 100% itu dikurangi oleh 99,8% yaitu 2%. Nah, sisanya ini 2%-nya ini dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar persamaan regresi atau variabel yang tidak diteliti. Kemudian yang kedua ada uji F. Uji F ini tidak, dari data ini, dari ANOVA ini tidak dapat diuji. Data ini tidak bisa diuji karena uji F ini harus memiliki dua variabel independen, sedangkan di soal ini di data ini hanya memiliki satu variabel independen. Kemudian uji T. Uji hipotesis ini berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak dengan ketentuan pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat signifikasi output dari SPSS. Nah, jika ketentuannya yaitu jika nilai signifikasi lebih kecil dari probabilitasnya yaitu 0,05, mengandung arti bahwa ada pengaruh produk domestik bruto atau X terhadap pengeluaran konsumsi pribadi atau Y. Yang ketentuan yang kedua yaitu sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih besar dari probabilitas 0,05, ya ini mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh produk domestik bruto dengan pengeluaran konsumsi pribadi. Nah, di sini kita dapat mengetahui signifikasinya yaitu 0,000. Berarti 0,00 ini lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat diartikan bahwa ada pengaruh produk domestik bruto atau X terhadap pengeluaran konsumsi pribadi. Ke pertanyaan yang C, itu bagaimana normalitas dan homogenitasnya. Nah, yang pertama kita mencari cara yang normalitas. Di sini normalitas itu diuji dengan satu data saja, jadi kita menggunakan yang variabel Y. Nah, ini dihapus yang X-nya, kita hapus. Nah, kemudian ini variabel Y-nya, langsung saja kita klik analyze, kemudian yang descriptive statistik, nah, kita pilih yang explore. Nah, di sini pengeluaran ini dimasukkan ke yang dependent. Kemudian plot. Nah, di deskriptif ini ada stem and leaf dan histogram. Jangan lupa yang histogram juga dicentang. Kemudian ada normality plot with test. Nah, kita centang juga, kemudian continue. Nah, ada display. Displaynya ini juga kita pilih yang bold. Jika sudah, kita klik OK. Ya, output
tadi, yaitu dari uji normalitas ini dapat didapatkan hasil bahwa hasilnya berkontribusi normal karena taraf signifikansinya pada test of normality yang Kolmogorov ini 0,880 yang artinya lebih besar daripada 0,05. Artinya uji ini berkontribusi normal. Kemudian kita ke uji yang terakhir, yaitu uji homogenitas. Di dalam uji homogenitas ini, variabel Y dan variabel X itu dijadikan satu kolom, kemudian diberikan pengkodean. Ini sudah saya pindahkan. Jadi dari nomor 1 sampai 15 ini variabel Y, dari 16 sampai 30 itu variabel X. Nah, kemudian dikasih kode 1 sama 2. Variabel Y itu kode 1 dan variabel X itu kode 2. Kemudian kita pindah ke variabel view. Di variabel view ini namanya kita ganti Y dan X. Kemudian yang ini kode. Jika sudah, ini value di value label. Di sini kita kasih label ya. Yang ini nomor 1. Kemudian yang ini produk domestik bruto. Mohon maaf, salah. Ini pengeluaran konsumsi pribadi. Kemudian add tadi karena saya udah pernah menggunakan label yang lain, jadi perlu diceng bukan yang di add. Kemudian sekarang kita tambah yang label nomor 2, yaitu yang ini nomor 2. Kemudian labelnya beri nama produk domestik bruto. Nah, kemudian di add, kemudian oke. Nah, kemudian yang bawahnya kita beri label kelompok. Nah, jika sudah, kita ke data view lagi. Setelah itu kita klik analyze, kemudian compare mean, kemudian kita pilih yang one way ANOVA. Jika sudah, variabel pengeluaran Y dan X ini kita masukkan ke yang independen. Kemudian yang kelompok atau kode kita masukkan ke faktor. Nah, jika sudah, kita ke option. Kemudian di kolom statistik, kita klik homogeneity of variance test. Kemudian continue. Kemudian jika sudah, oke. Kemudian ini hasil dari output SPSS-nya. Nih, di test of homogeneity di sini dapat dilihat bahwa signifikannya 0,173, yang artinya data tersebut homogen karena data signifikannya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,173 lebih besar daripada 0,15. Selanjutnya soal yang nomor 2. Soalnya yaitu tabulasi hasil penelitian variabel kualitas layanan atau X dengan volume penjualan sabun cuci atau Y diperoleh data sebagai berikut. Jadi ini datanya sudah saya ketik. Kemudian pertanyaan yang pertama, manakah yang disebut variabel dependen dan variabel independen, sebutkan.
Sebelumnya, variabel dependen itu atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau variabel akibat dari variabel bebas atau Y. Dan variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau sebab timbulnya variabel terikat atau X. Nah, dari soal ini variabel X-nya yaitu variabel kualitas layanan dan Y-nya yaitu variabel dependennya yaitu penjualan sabun cuci. Jadi dari sini variabel dependennya yaitu Y, volume penjualan sabun cuci, dan variabel X atau independennya yaitu variabel kualitas layanan. Kemudian yang kedua, pertanyaannya jelaskan bagaimana hubungan korelasi antara dua variabel tersebut berdasarkan hasil analisis SPSS. Nah, di sini kita akan mencari hubungan korelasi antar dua variabel. Hubungan korelasi antar dua variabel ini ya, dari dua data ini, datanya sudah saya ketik, kemudian kita berpindah ke variabel view. Nah, datanya tadi ini dimasukkan ke data view, kemudian kita ganti datanya ke variabel view, ganti namanya. Yang pertama kita ganti namanya yaitu X, yang satunya yang bawahnya yaitu Y. Kemudian desimalnya kita ganti 0 karena tidak ada koma-komaan, jadinya kita ganti 0. Kemudian labelnya yang X yaitu kualitas layanan. Yang bawah volume penjualan sabun cuci. Nah, jika sudah, kita kembali ke data view. Nah, ini datanya tadi. Kemudian langsung saja kita ke analyze. Kemudian yang correlate. Kemudian yang bivariate. Kemudian dua data ini kita masukkan ke variabel. Nah, setelah sudah, jangan lupa kita centang yang pada kolom correlation coefficient, yang persen kita centang, kemudian jika sudah kita klik OK. Nah, kemudian ini hasil output SPSS dari hubungan korelasi ya. Di sini kita bisa melihat apakah hubungan variabel tersebut memiliki hubungan positif atau negatif. Pada uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antar variabel yang dinyatakan oleh koefisien korelasi atau R kecil. Nah, jenis hubungan antar variabel X dan Y ini dapat bersifat positif ataupun negatif. Untuk dasar pengambilan keputusannya, yang pertama yaitu jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka berkorelasi. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nih pada signifikan yang korelasi besarnya 0,703. Nah, di sini kita bisa melihat derajat hubungan nilai persen correlation-nya. Kemudian pada persen correlation ini memiliki ketentuan-ketentuan, yaitu yang pertama, jika besar signifikannya 0,00 sampai 0,20 itu tidak ada korelasi. Kemudian 0,21 sampai 0,40 yaitu korelasinya lemah. Kemudian apabila signifikansinya 0,41 atau 0,41 sampai 0,60 itu korelasinya sedang. Dan apabila nilainya 0,061 itu sampai 0,80 itu korelasinya kuat. Dan 0,81 sampai 100 korelasinya sempurna. Kemudian
dapat dilihat juga untuk melihat hubungan positif atau negatifnya, kita bisa melihat nilai korelasinya pada persen correlation ini. Nah, di sini kan hasilnya positif 0,091. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa variabel X terhadap variabel Y tidak ada korelasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.